Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Insyaallah kita teruskan di nahwu bagian 3 al-marfu'at, di bagian al-marfu'at di al-khabar ya, al-khabar. Khabar jumlah kalau tidak salah, jumlah ismiyah kita udah masuk ke situ. Khabar mufrad khalas intahayna. Wal'an al-jumlah wal jumlah ismiyah, kemarin kita sudah selesai jumlah ismiyah. Dan kita bahas dulu latihannya. Latihannya apa kemarin? Di jumlah ismiyah ini. Adrusul lughatal arabiyyah. An adrusul lughatal arabiyyah. An adrusul lughatal arabiyyah. An adrusul lughatal arabiyyah. Sudah segitu saja. Jangan lupa lagi. Coba. An adrusul lughatal arabiyyah. Ini bukan khabar. Udah dibahas pekan lalu kayaknya Ustaz ya. Nah, ini udah yang Yang kedua atulab abu Atulab tujar. At-tullabu abuhum tujar. Tujar. Alhamdulillah menjawab benar ya. Mengerjakan latihan alhamdulillah benar. Insyaallah ini tidak susah ya. Jadi jumlah ismiyah ini dia khobarnya, nanti kita bicara khobar sekarang. Jadi khobarnya itu bentuknya jumlah ismiyah, dan jumlah ismiyah itu dimulai dengan mubtada khobar. Itu saja sebenarnya. Jadi kalau kita lihat at-tullabu abuhum tujar. Di sini berarti kalau kita lihat katanya ada kata at-tullab, ada kata at-tullab nih yang pertama, yang kedua ada abu, yang ketiga ada hum, yang keempat ada tujar. Dan at-tullab ini dia apa kedudukannya? Mubtada, kan? Kita sudah tahu mubtada, maka pisahkan dulu langsung biar tidak keliru. Tullab. Setelahnya nih berikutnya itu bentuknya sama, mubtada khabar juga. Jadi abu ini apa dia? Mubtada. Dan hum mudhafun ilaihi. Tujar apa? Khabar. Kemudian ini antara mubtada dan khabar abuhum tujar. Ini juga jumlah disebutnya dengan jumlah ismiyah atau jumlah mubtada wal khabar. Ini dia khabar untuk mubtada tullab atau mubtada ke-1. Ini mubtada ke-1 ya. Begitu asalnya. Dan coba kita i'rab satu persatu ya.
Kalau kita i'rab berarti at-tullab, ini i'rabnya gimana? Ada. Mubtada'un Mubtada'un marfu'un mubtada'un marfu'un marfu'. Ingat mubtada selalu marfu gitu ya. Jadi kita katakan jangan ada yang unik. Mubtada'un marfu'un. Mubtada kedudukannya sudah marfu', marfu' itu sudah. Berarti setelahnya adalah tandanya gitu kan? ya Nah, berarti apa tandanya? Mubtada'un wa alamatu rafihi wa alamatu raf'ihi, Raf'ihi. dan tandanya gitu ya. Dan tandanya wa alamatu raf'ihi. Apa di sini tandanya? dhammah Ad-dhammah. Nah, ad-dhammah. Sekarang alasannya kenapa dhammah? li'annahu Annahu jamak tasir jamak taksir. Bukan taksir, bukan jamak taksir ya. Jamak taksir ini kata talib. Khalas itu. Selesai. Paham yang pertama? Disebut itu ya mubtada awal gitu Ustaz. Boleh na'am. Mubtada al-awal boleh na'am. Boleh na'am. Jadi mubtada al-awal boleh ya, atau nah mubtada awal sah. Atau mubtada saja boleh ya. Dua-duanya boleh. Jadi kita mafhum karena setelahnya nanti ada mubtada lagi. Nah. Baik, kemudian sekarang berikutnya berarti Abu tujar. Abu. Ini juga sama, dia apa? Mubtada. Mubtada'un. Nah, kalau mau ditulis mubtada'un ats-tsani boleh ya. Nah, sama saja. Kita tulis di sini berarti mubtada'un atau al-mubtada' ats-tsani boleh. Jadi al-awal ya. Biar membedakan antara yang pertama dan yang kedua. Al-mubtada' ats-tsani dan mubtada selalu marfu marfu. Nah, sekarang tandanya berarti apa? Wa alamatu alamatu rafihi ini. Nah, al-wawu apa tandanya? Al-wawu sahih. Kenapa al-wawu? Alasannya li'annahu asma'ul khamsah li'annahu minal asma'ul asma'il khamsah. Kelas. Li'annahu minal asma'il khamsah, dan al-asma'il khamsah dia wajib apa? Mudhof. Berarti kita katakan wa huwa Mudhof. mudhof. Wa huwa mudhof. Baik, sekarang i'rabnya di sini ya. dhamirun Kita katakan dulu saya untuk yang domir yang mabni kan kita katakan dulu itunya ya. Jadi apa dia? Jadi ini dia apa ini? Berarti apa? dhamirun Domirun. Ini kalau mau dipisah boleh ya. Boleh dipisah misalkan dulu kemudian mimnya boleh nggak masalah. Kita langsung saja domirun apa domirun mabniun. Nah, karena domir selalu mabni gitu kan. Domirun mabniun, mabninya atas apa? Mabniun ala sukun. Sukun. Mabniun ala sukun. Kelas selesai gitu doang ya. Kita hanya menyebutkan domirun mabniun ala sukun, sudah. Baru sekarang kedudukannya sekarang. Karena ini dia kedudukannya ada tadi apa? Mudhofun ilaihi. Dan mudhofun ilaihi itu selalu apa? Majrur. Berarti kedudukannya fi mahalli jar gitu ya. Fi mahalli jarrin mudhofun Ilaihi. Atau kalau mau dibalik boleh ya. Misalkan ada yang kira balik nih. Domirun mabniun ala sukun majrurun fi mahalli mudhafun ilaih fi mahalli jar. Boleh, nggak masalah. Atau langsung saja dia nggak katakan ini ya, domir mabniun ala sukun, bisa nggak katakan, tapi langsung mudhafun ilaihi fi mahalli jar. Boleh, nggak masalah ya.
I'rab itu bebas ya. Yang penting dia paham. Nggak masalah seperti itu juga. Tidak masalah. Jadi beda kata-katanya. Maksudnya kata-katanya tidak sesuai dengan urutan yang kita pelajari seperti ini. Beda. Tapi maksudnya sama. Nggak masalah. Baik. Sekarang tujar. Yang tujar. Ini tadi apa? Khobar. Khobarun. Nah, tujar ini apa? Khobarun. Dan khobar selalu Marfu. marfu. Nah, berarti khobarun marfuun. Tandanya Alamatu ruf'i ad-dhammah. wa alamatu Ihi ini dhammatun. ad-dhammah. Kenapa alasannya? Annahu Nahu jam'u taksir. Li'annahu jam'u taksir. Apa? Taksir. Nah, sudah selesai. Ini sudah selesai, kita i'rab satu persatu. Ya, tulab sudah, abu sudah, sudah, tujar sudah. Kemarin kita katakan bahwa mubtada itu tidak sempurna kalau tidak ada khabar. Sahih? Nah, kalau abu, mubtadanya abu, khabarnya sudah ada, itu tujar. Tapi kalau at-tulab, khabarnya mana? Nah, ini dia. Khabarnya untuk at-tulab tadi apa? Abuhum tujarun, yaitu jumlah jumlah ismiyah. Ismiyah. Nah, maka kita i'rab nih yang jumlah ismiyah semuanya. Jadi di sini. Possible jumlah. Maka kita katakan bukan syibhul jumlah ya. Bukan. Syibhul jumlah itu jar majrur atau dhorof. Ini jumlah ismiyah. Jumlah Kita ismiyah. katakannya. Nah, kita katakannya Jumlah bisa ismiyah tuh wal jumlatul ismiyatu ya. Wal jumlatul apa? ismiyah tuh. Ismiyatu. Naam. Wal jumlatul ismiyatu apa? Fi Fi mahalli khabarun. mahalli in raf'in. Naam. Khabarun. Khabarun lil khabarun lil mubtada awal Awal. al-awwal. Wal jumlatul ismiyatu, nah ini dia i'rab jumlahnya begini. Wal jumlatul ismiyatu fi mahalli raf'in. Karena ini kan khabar, jadi fi mahalli raf'in, menempati kedudukan rafa, karena khabar kan selalu rafa. Khabarun lil mubtada'il awwali, untuk mubtada pertama yaitu at-tulab. Nah, apa? insyaallah sedikit insyaallah. Fi soal atau fi soal? Afan Ustaz, yang humnya tadi mohon diulang Ustaz, hum. Domir, cetakan dulu ya. Untuk yang domir kita katakan dulu, dia domir apa? Domir munfasil gitu Ustaz. Ini kurang ya. Domir muttasil. Domirun mabniyun. Nah, ini sebenarnya seperti ini saja benar ya, boleh nggak masalah. Domirun mabniyun selesai nggak masalah. Tapi kalau mau lebih lengkapnya ditambah lagi, ini kurang ya, yaitu domirun apa? Domirun muttasilun. Domirun muttasilun mabniyun atas sukuni. Domir muttasil mabni atas sukun. Nah, karena hum tadi kedudukannya kan mudhofun ilaih, berarti fi mahalli jarrin. Karena mudhofun ilaih kan selalu jar. Dia menempati kedudukan jar mudhofun ilaihi. Nah, biasalah Syukran Ustaz. Afwan. Mafisal, Pak Ustadz tanya, fadli. jadi kalau ada mubtadanya dua, ketika mau i'rab itu kita i'rab satu-satu dulu, baru nanti dicari keluar jumlah ismiyahnya gitu. Harus Nah, kalau i'rab itu satu-satu dulu, baru kalau misalkan. Jadi berarti untuk ada i'rab ya, untuk meng'irab satu persatu semuanya kata harus di-i'rab semuanya. Nah, nanti ada kedudukan nih, kalau misalkan jumlah tersebut kan ada kedudukan nih. Kalau misalkan jumlahnya kedudukannya seperti ini, misalkan khobar,
atau mungkin yang lainnya gitu ya. Itu di i'rab juga. Jadi i'rab satu persatu, i'rab jumlah. Berarti ada khobar di dalam jumlah ya, ada apa istilahnya ini, ada khobarnya kan. Dua ini ada khobar di dalam jumlah ini ya Pak Ustaz. Bukan khobar di dalam jumlah, khobarnya bentuknya jumlah gitu. Bentuknya jumlah. Iya. Nah, berarti khobarnya itu ketika iruf satu-satu, enggak ada khobar yang sendiri ya, jadi karena mubtadanya dua ini ya Ustaz. Jadi khobarnya bentuknya jumlah. Ini kan kita sedang belajar macam-macam khobar kan ya? Iya. Khobar ada khobar mufrad kan, khobar tunggal ya. Khobar mufrad adalah satu kata gitu kan. Iya. Kemudian sekarang khobar jumlah nih. Berarti khobarnya itu jumlah, dan jumlah itu bisa jumlahnya mubtada khobar atau jumlah fi'liyah ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah gitu kan. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah terdiri dari apa? Fa'il dan fi'il ya. Nah, fa'il dan fi'il sahih. Iya. Baik, mafhum? Iya, paham. Baik, kalau mafhum coba. Misalnya kita ngambil contoh yang lain. Misalkan ya, at-talibatu, afwan. Cuman kadang-kadang jamak taksir jamak ini yang enggak apa. Nah, itu di buku yang kedua makanya kemarin Anda katakan hafalkan tanda-tandanya saja gitu kan? Iya. Merangkum. Itu 9 halaman, 9 pembahasan atau 9 subjudul bisa dirangkum menjadi satu lembar kecil. Hafalkan tandanya saja. Jadi hafalin mufrad, tandanya dhamma, fathah, kasrah, kemudian musanna, alif, ya, begitu. Nah, kalau ya, jamak taksir gimana Pak Ustaz? Kalau itu mungkin kalau jamak taksir itu berarti karena nggak beraturan. Kalau nggak ada tanda-tanda yang misalkan mu'annas, mau jamak muzakkar, itu berarti otomatis jamak taksir gitu. Nah. Jadi jamak itu cuman 3 maksudnya. Jadi kalau bukan jamak muannas salim dan bukan jamak mudzakkar salim, jamak taksir, selesai gitu. Dan jamak muannas salim tandanya kita sudah tahu, alif ta belakangnya. Jamak mudzakkar salim wawu ya wawu nun gitu ya, atau ya nun. Nah, selain itu berarti jamak taksir. Nah, begitu. Baik, contoh misalkan at-talibatu, nah, mudarrisat, mudarrisatuhunna at-talibatu mudarrisatuhunna, misalkan apa ya? Mari dong. Jangan ya, kasihan nanti nggak ada yang ngajar lagi. Misalkan lahiratun. Misalkan ya, at-talibatu mudarrisatuhunna, ini sin ya. Mudarrisatuhunna mahiratun. Baik. Nah, berarti di sini kita lihat satu-satu nih. Yang pertama, ini sama saja dengan yang tadi, jadi bentuknya sama dengan yang tadi, hanya beda kata saja. Nah, berarti at-talibat, ini kita secara luas dulu ya, secara umum dulu. At-talibat berarti ini apa? Mubtada. Bisa kita katakan mubtada satu ya, biar tidak tertukar.
Kemudian mudarrisatu. Nah, mudarrisatu apa? Mubtada kedua. Kedua. Kemudian dan dia mudhof, berarti hunnanya apa nih? mudhof Mudhofun ilaihi. Mahiratun berarti apa nih? Khobar. Khobar untuk mubtada Kedua. Nah, tapi khobarnya untuk mubtada pertama mana? Ini dia jumlah isinya mudarrisatun mahiratun. Ini panjang gitu ya, satu jumlah ini dia khobar untuk mubtada ke satu. Gitu ya, paham? Insya Allah. Insya Allah ya, paham secara umumnya ya. Sekarang kita i'rab satu persatu, detailnya. I'rab detailnya. At-talibat, ini kita sudah tahu mubtada. Kalau sudah tahu mubtada, gampang i'rabnya. Tinggal kita katakan berarti apa? Al-mubtada'u. Kita katakan al-awwal boleh ya, atau cukup mubtadanya nggak masalah. Biar nggak ketukar, kita katakan al-mubtada'ul awwalu. Dan mubtada selalu marfu. Ingat itu ya. Berarti al-mubtada'ul awwalu marfu'un. Setelah marfu maka tandanya berarti apa? Wa alamat. Kalimat ini tidak akan berubah-ubah ya, kecuali rafa'nya saja. Mungkin raf'ihi, nasbihi atau jarihi itu saja. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya. Nah, sekarang kita lihat sini. At-talibat ini kira-kira isimnya bentuknya isim apa? Jamak muannas salim. Nah, ini tulisannya at-talibat ya. Ana sendiri yang nulisnya salah nih. Harusnya titiknya di atas dua, bukan bab. Nah, gitu ya. Sahih. At-talibat, tak ujungnya. Nah, karena ujungnya alif dan ta berarti apa? Jamak muannas salim gitu kan. Jamak ini kan wa alamatu rafihi, berarti kan rafa nih, marfu. Jamak muannas salim, tanda rafanya apa? Dhamma. Wa alamatu raf'ihi Dhammatun. ad-dhammatu. Gitu ya. Ad-dhammatu. Baru sekarang alasannya. Kenapa? Baru li'annahu. Li'annahu ini artinya karena gitu ya. Li'annahu atau boleh li'annaha ya. Li'annaha karena kalimat atau libat katanya. Li'annaha apa? Muannas Salimu. salim. Nah, gitu ya. Li'annaha jam'ul muannas salim. Begitu. Al-mubtada'ul awwalu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu min at-tasdid. Li'annaha ini artinya li'anna karena ya. Jam'ul muannatsi as-salim. Begitu. Kelas? Kelas ya? Nah, kelas kita sekarang i'rab mudarrisah. Nah, terus di sini i'rabnya di samping sini. Ini mudarrisat. Mudarrisat tadi apa? Mubtada Kedua. Berarti kita katakan al-mubtada'u as-tsani. Nah, al-mubtada kedua, dan mubtada itu selalu apa? Marfu. Berarti kita katakan marfu lagi. Mubtada as-tsani marfu'un, dan tanda rafa'nya wa ala madu raf. Ini apa tandanya? Dhammah. Nah, lihat lagi, ini mudarrisat ini bentuknya apa? Jamak Jamak muannas salim lagi. Kenapa? Karena ujungnya alif dan ta. Maka berarti tanda rafanya untuk jamak muannas salim apa? Ad-dhammah. Ad-dhammatu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Baru li'annaha madza? Muannasi
Salim. Salim. As-salim. Nah, keras. Sudah. Dan mudah saat ini apa dia? mudah. Nah, mari kita katakan wahia. Iya mudhofah. Mudhofah. Nah, mudah dulu, nggak masalah ya. Baik, berarti sekarang hunna. Hunna ini apa? Mubtada juga. Domir. Kita katakan untuk hunna ini kan termasuk ke yang mabni gitu ya, domir. Mari kita katakan berarti hunna apa? Domirun. Domir. Nah, domir dan domirnya termasuk ke domir muttasil. Domirun muttasilun. Dan domir muttasil, domir itu selalu apa? Mabniyun. Nah, domirun muttasilun mabniyun. Mabninya atas harokat terakhir itu apa? Mabniyun ala al-fathi. Nah, mabniyun ala al-fathi. Nah, kedudukannya apa? Baru kita katakan fi Mahalli. jar Mudhofun ilaihi. mudhafun ilaihi sahih. Ya, mahal jarin mudhafun ilaihi. Baru sekarang mahirat. Mahirat. Dan mahirat dia juga bentuknya jamak muannats salim. Baik. Iya. Nah, berarti kita katakan mahirat apa irobnya? Khobarun. Khobarun. Nah, kita katakan khobarun. Nah, baru mau dikatakan lil mubtada asani boleh ya, begitu. Khobarun lil Mubtada is. Nah, tadi kan khobar untuk mubtada kedua kan ya. Berarti khobarun lil mubtada asani dan khobar selalu Marfu. Nah, marfu'un dan tanda rafa'nya wa alamatu raf'ihi nada ad-dammatu li'annahu atau li'annaha jama' muannas jama' muannas as-salim. Nah, jama' muannas salim. Sudah, kita i'rab satu persatu. Nah, berarti sekarang i'rabnya i'rab semuanya, yaitu apa i'rabnya? Mudar ristatuna mudar bisa turun nama hiratun dan ini disebutnya dengan apa? Jumlah ismiyah. Maka kita katakan wal jumlatu al-ismiyatu wal jumlah al-ismiyah. Nah, maka Fi mahalli Raf'in. Nah, apa? Khobarun. Khobarun untuk apa? Lil mubtada'il awwali. Nah, begitu. Betul? Kalau sama-sama Sama-sama gampang ya. insya Allah. Silakan ada pertanyaan di sini. Jadi intinya kalau ada mubtada lebih dari satu berarti khobarnya pasti jumlah Ustaz ya, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Nah, khobar itu Ya. kalau dia ada mubtada pasti khobarnya. Kalau dia ada mubtada pasti ada khobarnya gitu ya.
Adapun Iya. khabarnya mungkin bisa jadi jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau mungkin bisa jadi simpul jumlah gitu. Intinya kalau ada mubtada pasti ada khabar. Kalau 3 ada mungkin nggak muftadanya? Mana? Kalau 3 Ustaz. Saya mubtada 1, mubtada 2, mubtada 3. Mungkin gitu. Mubtada 3. Contohnya gimana? Mungkin saja Ya, bisa. kita ngebayanginnya misalkan nama semua atau subjek Kalau tiga-tiganya. mubtada 3 berarti nanti kalimatnya lain lagi gitu ya. Oh. Nah, intinya gini, kalau dia khobar, kalau khobar untuk mubtada itu tidak mungkin mubtadanya ganda untuk satu khobar. Jadi gini maksudnya, Satu mubtada. Misalnya begini Pak Ustaz, misalnya ini kan dalam anunya. Kalau nah misalkan- dalam khobar itu tidak mungkin ada dua mubtada, kecuali kalau misalkan untuk mubtada awal lagi. Kecuali kalau misalkan untuk mubtada awal lagi. nggak boleh dia khobarnya yang jumlah ismiyah pertama menjadi khobarnya untuk mubtada 1, kemudian yang sambung khobarnya untuk mubtada 2, nggak mungkin gitu ya Pak Ustaz. Mungkin ya, coba kalimatnya gimana? Kira-kira. Kalau Tinggal kalimatnya ditambahin lagi, misalkan depannya mubtada apa, ada nggak? Tapi jarang yang seperti itu ya, yang biasanya seperti ini. Nah, biasanya seperti ini. Jadi khobar itu hanya mubtada dengan khobar untuk mubtada yang pertama itu saja. Bisa jadi nih mubtada pertama, kemudian di dalamnya khobarnya, ya, yaitu khobarnya terdiri dari mubtada kedua, kemudian khobar mubtada kedua, ini menjadi satu kalimat ini. Jadi satu kalimat ini bisa menjadi khobar untuk mubtada pertama lagi, gitu ya. Mubtada awal. Kalimatnya gimana misalkan contoh? Gimana ya kalimat misalkan Indonesianya murid terus murid murid guru dan guru, terus satu lagi yang istilahnya sama-sama mubtada. Kalau bahasa Arabnya susah mencari Harus begini, Kalau tambahin gini Ustaz, tanbain sabah itu hunna ba'idun, misal itu bisa. Baituhunna ba'idun gimana? Dari mana? Jadi kan gini, at-thalibatu mudarisatuhunna mahiratun baituhunna ba'idatun. Bisa. Baituhunna, coba kita cek ya. Bisa. Sini kita tambahin dengan kita baituhunna ba'idun, gitu ya. Baituhunna Nah, at-talibatu mudarrisatuhunna mahiratun. Ini harus pakai wa ya. Wa baituhunna ba'idun. Berarti ini nggak bisa jadi khobar lagi, tapi dia jadi atop Jadi ma'tuf Ustaz. jadi jadi naat. apa jadi Bukan ma'tuf Ustaz. jadi atop Jadi atop, ma'tuf. jadi maktub. Ini kesimpulannya nggak bisa kali Pak Ustaz ya. Belum ada mungkin ya. Kalau mungkin ada nggak masalah. Tapi kalimatnya kalau di sini kalau begini kalimatnya ini dia bukan mubtada, bukan khobar lagi gitu ya, bukan khobar lagi. Tapi di sini yang lebih cocoknya adalah jadi ma'tuf. Iya. Karena harus pakai wawu. Iya. Wa baituhunna gitu ba'idun. Maksudnya at-talibatu mudarrisatuhunna mahiratun baituhunna ba'idun. Nah, kalau begini, kalau tidak pakai wawu, maka ini bukan khobar, khobarnya lagi. Tapi kalau tidak pakai wawu begini, ini menjadi
khobar kedua. Nah, berarti ini kalimatnya at-thalibatu, kemudian mudarrisatuhunna mahiratun, ini khobar pertama. Nah, baru baituhunna ba'idun, ini khobar kedua untuk at-thalibat. Begitu. Nah, paham nggak? Paham. Nah, gitu ya. Jadi bukan bertumpuk khobar ini, tapi khobar pertama dan khobar kedua. Bisa seperti itu. Tetap kepada mubtada satu tetap ya Pak Ustaz. Ya. Jadi maksudnya anak kita urutkan ya begini. Anak tulis lagi begini, biar nggak salah paham. Di sini buyutuhunna tuh Ustaz ya, bukan baituhunna. Nah, buyutuhunna boleh atau baituhunna nggak masalah. Oh gitu. Nah, Ustaz. Baik. At-talibatu, sini mudar risatuhunna mahiratun, kemudian baituhunna ba'idun misalkan ya. Nah, ini i'rabnya ya. Ini at-talibat, ini mubtada. Mudarrisat tadi mubtada kedua. Nah, ini mubtada pertama ya. Mubtada kedua. Kemudian mudhof hunna mudhofun ilaihi, mahiratun khobar. Nah, ini mudarrisatuhunna mahiratun, ini adalah khobar ke-1 untuk mubtada ke-1. Nah, gitu ya. Kemudian baituhunna ba'idun, ini juga sama. Bait ini apa? Mubtada. Bisa katakan mubtada ketiga nggak masalah ya, biar tidak tertukar. Kemudian hunna mudhofun ilaihi, ba'id khabar untuk mubtada ketiga. Nah, ini baituhunna ba'idun, ini dia khobar kedua untuk mubtada pertama. Begitu ya. Nah, jadi bukan begini. Jadi bukan mudarrisatuhunna mahiratun baituhunna ba'idun, ini khobar untuk mubtada pertama. Tidak. Paham tidak? Paham, karena nggak bisa. Ya. Kan isinya dua. Iya, jadi begitu ya. Jadi kalimat jumlah yang pertama ini khobar ke-1. Khobar ke-1 untuk mubtada pertama. Dan kalimat yang kedua baituhunna ba'idun, ini khobar kedua untuk mubtada pertama. Begitu. Jadi bukan khobarnya untuk thalibat ini mubtada jumlah ini yang pertama digabung dengan jumlah yang kedua. Jadi antara mubtada khobar dan mubtada khobar menjadi khobar untuk mubtada pertama. Ini salah. Gitu ya. Jadi khobar itu tidak gabungan dari mubtada khobar dan mubtada khobar, tidak. Jadi kedudukannya mubtada khobar yang pertama khobar pertama, mubtada khobar yang kedua khobar kedua. Ini kalau tidak pakai waw ya. Tapi kalau tadi pakai waw menjadi atop, kan sama-sama. Atop itu sama saja kedudukannya. Nah, begini. Paham? Nah, jadi mungkin kalau menurut Anda ya, yang tadi jadi mubtada pertama, kemudian mubtada kedua, mubtada ketiga, dan mubtada ketiga ini untuk khobar mubtada kedua, dan mubtada kedua berikut khobarnya mubtada ketiga menjadi khobar mubtada pertama. Itu mungkin agak sulit ya kalimatnya. Agak sulit mungkin kalimat. Atau ada yang memberikan? Biar kita cek apakah benar atau tidak. Yang Anda tahu begini, yang lebih mudahnya seperti ini. Karena satu mubtada itu bisa jadi beberapa khabar ya. Ini tidak masalah. Afum? Setuju dengan begini, secara logika. Kalau saya
Jadi ya bisa betul. Jadi satu mubtada bisa terdiri dari beberapa khobar gitu ya. Tapi bukan satu khobar terdiri dari mubtada khobar dan mubtada khobar, tidak. Tidak ada kaidahnya. Nah, baik. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Masya Allah ya, belajar nahwu itu begini. Afwan Ustaz. Nah, Satu mubtada bisa beberapa khobar. Ada nggak? nah, Beberapa satu khobar mubtada. bisa satu. Beberapa mubtada bisa satu khobar. Bisa. Nah, Saya satu mubtada bisa satu khobar. enggak, Dan maksudnya satu dibalik. Mana? Satu khobar bisa beberapa mubtada. Enggak. Benar. Khobar. Enggak bisa ya? Satu khobar untuk beberapa mubtada tidak. Enggak ada ya. Cuman satu Nah, mubtada betul. bisa beberapa khobar gitu ya. Iya, satu mubtada bisa beberapa khobar. Jadi satu mubtada bisa khobarnya 1, 2, 3 atau seterusnya. Tapi bukan satu khobar beberapa mubtada. Enggak. Enggak bisa ya. Nah, karena mubtada itu mengikuti karena khobar itu mengikuti mubtada pelengkapnya. Nah, apa? Baik, soal akhir. Paham ini untuk jumlah ismiyah? Dimulai kalau kita kemana-mana ya. Paham sedikit Pak Ustaz. Nah, paham ya. Baik, kalau paham kita jumlah fi'liyah sekarang. Jumlah fi'liyah itu tidak jauh dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah paham, jumlah fi'liyah juga gampang ya. Lebih gampang lagi jumlah fi'liyah. Jadi kalau jumlah ismiyah tadi, jumlah ismiyah khobarnya itu bentuknya mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah khobarnya bentuknya apa? Fa'il dan fi'il. Nah, Fi'il fa'il dan dan fi'il fa'il. selesai. Itu saja, fa'il dan fi'il. Baik, contoh misalkan. Allahu yabsutu ar-rizqa. Nah, lihat sini. Kita perbesar ya. Allah, ini dia apa? Dia fa'il. Mubtada. Mubtada. Tidak ada fa'il di depan ya. Iya, iya, isim. Nah, fa'il itu apa? Fa'il itu Pelaku. pelaku. Nah, bahasa Indonesia pelaku. Maksudnya fa'il itu apa? Artinya? Subjek. Nah, itu terjemahan ya. Jadi fa'il itu pelaku, subjek itu terjemahan. Terjemahan. Karena uridu makna. Apa itu fa'il maknanya? Yang melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan. Melakukan Isim. pekerjaan mana? Isim ya. Bukan. Ya, orang yang melakukan pekerjaan. Nah, melakukan pekerjaan, tapi mana? Datangnya kapan? Itu Khobar. isim jatuh setelah Datangnya fi'il. setelah fi'il, gitu kan? Oh, Nah, itu maksudnya ya. Jadi fa'il itu fi'il duluan, baru fa'il, gitu ya. Tidak ada fa'il duluan, kemudian fi'il. Kemarin, kalau nggak salah kita sudah jelaskan. Belum ya? Sudah Sudah ya. ya? Jadi kalau misalkan Anda pernah menjelaskan kalau tidak salah begini. Kalau dia kata kerja dulu, kemudian isim, maka isim itu fa'il. Tapi kalau isimnya di depan, kemudian kata kerja, maka isimnya menjadi mubtada. Sahih? Iya. Nah, ya. Baik, kita lihat sekarang. Allahu yabsutur rizqa. Nah, Allah ini berarti dia mubtada. ada. Di kata yabsutu di sini, ya, di kata yabsutu di sini, ini sudah ada dua kata. Yaitu yang pertama ada apa? Fi'il dan Nah, yang kedua apa? fa'il. Ingat ya, selalu kata kerja itu selalu ada apa? Fa'ilnya. Kalau nggak ada fa'il berarti naibul fa'il gitu ya, tergantung katanya. Apakah dia maklum atau majhul. Nah, taib, fi'ilnya apa ini? Fi'ilnya adalah dari kata basata yabsutu, gitu kan? Iya. Fi'ilnya basata yabsutu, ini fi'ilnya. Nah, sekarang fa'ilnya apa? Di kata yabsutu, Huwa. huwa, sahih. Naam, huwa. Dari mana tahu huwanya? Iya. Naam, depannya Dari huruf ya. ya, gitu ya. Depannya huruf sahih. Jadi fa'ilnya adalah huwa. Huwa. Sudah paham sampai situ? Baik, kalau paham, sekarang arizqa. Arizqa ini berarti apa?
Maf'ulun Maf'ulun bihi. Maf'ulun bi. Iya. Nah, maf'ulun bihi. Kenapa maf'ulun bihi? Karena tadi yabsutu sudah ada fi'il dan fa'il begitu. Nah, paham sampai sini? Paham. Paham ya? Baik. Kalau paham, kita i'rab sekarang. Kalau paham, kita i'rab. Nah. Nih, nanti kalau malam Rabu pekan depan itu tolong sahurnya agak banyakan ya. Karena menguras tenaga dan menguras otak. Kenapa Ustaz? Apanya Ustaz? Nah, kalau malam Rabu nanti pekan depan itu sahurnya agak banyakan karena menguras tenaga dan menguras otak. Oh, Ya, betul. Jadi loadingnya lalai. bukan itu Mbak Teta. kolaknya Ngantuk, harus banyak Ustaz. ya. Ngantuk. Iya. Baik. Belum bobo. Kita i'rab Allah dulu. Ya. Allah berarti karena i'rabnya itu Lafzul sudah. jalalah. Nah, kita katakan lafzul jalalah. Iya. Afwan. Ke sini ya i'rabnya ya, biar tutup. Lafzul jalalati apa? Mubtada'un. Marfu. Nah, mubtada'un marfu'un. Ini sama ya. Wa alamatu raf'ihi ini. Nah, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, mau ditambahin wa huwa atau li'annahu mufrad boleh ataupun sampai situ cukup ya. Sampai situ cukup. Nah, sekarang yabsutu. Nah, ini ya. Sekarang yabsutu. Nah, ini berkaitan dengan kata kerja. I'rab Ya. kata kerja masuknya. Ya. Baik, yabsutu ini fi'il apa? Madi. Dori. Fi'il Dore. mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il Ya. mudhari'. Tulis di sini ya, yabsutu. Fi'il mudhari'. Yabsutu. Ini dia kita katakan fi'lun mudhari'. Sahih? Ya. Fi'lun mudhari'. Paham sampai sini fi'il mudhari'? Paham. Nah, sekarang kedudukannya, apakah dia marfu, mansub atau majrur? Tidak ada majrur atau majrur maksudnya. Mafru'. Apa? Marfu'. Marfu'. Naam, berarti fi'lun mudhari'un Marfu. marfu'un. Nah, marfu'un. Karena sebelumnya tidak ada huruf jar dan tidak ada huruf jazm dan tidak ada huruf nasab. Nasab. Berarti dia fi'lun mudhari'un marfu'un. Sekarang tandanya apa? Wa alamatu Raf'ihi. ini mana? Dhammatu. Ad-dhammah. Nah, ad-dhammatu. Untuk fi'il ya, ini mau dilengkapin boleh silakan ya. Misalkan fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi, boleh sampai situ ya. Atau sampai sini saja cukup bagus ya. Jadi fi'lun mudhari'un marfu'un ini benar. Itu benar ya. Tidak dituliskan juga enggak masalah. Kalau mau dituliskan boleh. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi, boleh. Itu kota kesusahan Pak Ustaz. Yang begini aja ringkas. Nah, sampai sini aja nggak masalah. Intinya apa? Dia marfu karena tidak ada huruf jazm dan huruf nasab, itu saja. Kadang nggak paham arti. Oh, litajarihinya itu ya. Iya. Litajarudihi 'anil nasibi Tajarrudihi minan nasibi. Al nasib wal jazimi. Wal jazimi. Nah, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dhammatu. Tanda rafanya adalah dhammah. Dhammah. Sampai sini ini begini saja boleh nih ya. Ini begini saja sudah lengkap ini. Sudah benar. Jadi fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Sahih, benar. Kelas, yakfi sampai sini ini benar. Kalau mau dipanjangkan, didetailkan boleh. Tadi katakan fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Boleh. Yattasil bihi say.
Artinya gitu kalau lupa cuma itu tidak ada. Nah, begini. Ana pilih yang pendek, Ustaz. Nah, makanya seperti ini cukup ya, yakfi. Begini, kalau mau lebih lengkapnya, kita tulis di atas ini. Kita katakan ya, yabsutu fi'lun mudhari'. Berarti kita katakan fi'lun mudhari'un. Nah, dan fi'il mudhari' ini apa? Marfu. Nah, ini marfu sampai sini cukup ya. Kalau mau disebutkan alasan kenapa marfu, nah ini dia ya. Kenapa marfu? Maka jawabannya litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Selesai. Nah, ini ya. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Ini adalah alasan marfu. Alasannya marfu. Jadi kenapa marfu? Karena terbebas dari huruf nasab dan huruf jazm. Oke, sudah sampai situ? Terus langsung Pakai an, bukan pakai min ya, Ustaz. Anin nasib. An. Ya. Kemudian berikutnya tandanya. Kita ketandakan tandanya apa? Wa alamatu rafihi ini apa? Ad-dhamma. Tanda rafanya adalah dhamma. Nah, kalau di isim kita katakan tanda rafanya dhammah karena mufrad, karena jamak taksir, karena jamak muannats salim dan berikutnya, gitu kan ya? Iya. Di sini ya, wa alamatu rafihi dhammah. Nah, karena apa? Ya besutu ini kan dia fi'il, bukan isim lagi. Jadi bukan karena dia isim mufrad, isim jamak taksir, jamak mudzakkar salim atau yang lainnya gitu ya. Bukan karena itu. Kenapa? Karena ini fi'il, bukan isim gitu. Iya. Fi'il itu nggak ada mufrad, Depannya udah dijelasin. nggak ada mufrad, nggak ada jamak mudzakkar salim misalkan. Itu fi'il nggak ada ya. Nah, maka alasannya ini wa alamatu rafihi ad-dhammah, tanda rafanya adalah dhammah karena li'annahu, baru ini alasannya li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Nah, begitu. Lam yattasil sukun bihi syai'un. Karena belum nyambung dengan apapun. Nyambung dengan apapun apa maksudnya? Nah, ini fi'il ini masih asli ujungnya. Belum nyambung dengan alif isnain untuk mutanat, untuk antuma gitu ya, atau huma. Ya besutan, ya besutoni gitu ya. Kalau ya besutoni berarti sudah nyambung dengan alif isnain gitu kan? Sahih, mafhum? Kalau yang tadi Pak Ustaz yang ditajarrudihi, maksudnya artinya kan apa tadi Pak sambungannya? Maksudnya belum Gimana? Ditajarrudihi anin nasibi wal jazm. tadi Pak Ustaz mana ya tulisannya? Ya, atas nih, yang atas. Di atas. Artinya. Ini. Ya. Oh iya ditajar. Iya, litajarrudihi artinya karena terbebas dari huruf nasab dan huruf jazm. Itu alasan marfu. Jadi itu alasannya, alasan marfu dikatakan marfu. Nah, sekarang ini wa alamatu rafiha dhammah. Nah, kenapa dia tandanya dhammah gitu ya? Kenapa tandanya dhammah? Alasannya adalah ini alasannya lagi. Li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Apapun gitu. Jadi fi'il mudhari kalau belum nyambung dengan apapun dan dia dalam keadaan rafa, maka tandanya adalah dhammah. Lam yatasil bihi apa tadi? Bihi syai'un. Syai'un. Apapun ya syai'un. Nah. Mafhum? Sudah? Ya, Tapi itu lengkapnya ya, itu lengkapnya. Tapi kalau misalkan fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah, cukup sampai itu. Baik, sudah ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Enggak ada. Kalau tidak ada kita ini kan baru yabsutu baru fi'ilnya kan ya? Iya. Kita ada roh fi'ilnya. Nah, tadi di dalam fi'il tersebut ada apa? Ada Fa'il. huwa. Maka kita katakan wal fa'ilu, sini ya bawahnya nih. Wal fa'ilu, wal fa'ilu dan fa'ilnya gitu ya. Kita lihat di kata yabsutu ini
fa'ilnya adalah apa tadi? Huwa. Huwa. Dan huwa Domir. itu termasuk ke Domir. domir. Sahih? Nah, Ya. nanti kita katakan wal fa'ilu apa? Katakan domirun. Nah, domirun. Nah, domirnya ini nampak atau tidak? Tidak nampak. Tidak. Nanti ya, Kelihatan, tersembunyi ya. Maka disebut dengan mustatirun. Mustatirun. Di domirun Tatirun. mustatirun ya. Baniun. Mustatirun. Domirun mustatirun. Kalau mau dilengkapi boleh ya, untuk huwa ini wujuban atau jawazan. 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 Nah, domirun mustatirun fihi boleh deh. Jawazan. Fihi jawazan. Takdiruhu. Takdiruhu. Takdirnya apa tadi? Takdiruhu huwa. Nah, takdiruhu huwa. Jadi semakin sulit belajar bahasa Arab itu ya. Jawaban itu artinya apa? Fihi jawaban. Jawazan bukan jawaban. Jawazan. Jawazan itu adalah domir yang bisa digantikan dengan domir yang lain. Itu jawazan. Nah, jadi yang sutu ini mungkin saja bisa dijadikan untuk huma nanti yang sutani. Huma atau hon ya. Tutup kok. Maksudnya kalau jadi huma huna gitu ya Ustaz. Terus masukkan apa? Huwa itu yang tadi yang maksudnya fihi jawazan huwa. Oh berarti nanti kalau domirnya bukan huwa ditulis juga di situ Pak Ustaz ya. Nah, ditulis juga. Jadi dhamirun mustatirun fihi jawazan atau wujuban ya. Kemudian takdirnya apa? Tadi kan kita huwa ya. Berarti kalau misalkan absutu berarti kan ana, bertakdiruhu ana begitu. Nah, sesuaikan. Tapi afwan waktunya lewat, kita beresin dulu ya sebentar. Baik, yang ada perlu nggak masalah sebenarnya? Ini jawazan itu kan berubah ya Ustaz? Jawazan itu artinya bisa diganti dengan domir yang lain. Kalau yang Jawazan. tetap Kebalikannya adalah wujuban. Kalau wujuban itu wajib, tidak bisa diganti dengan domir yang lain. Nah, wujuban tidak bisa digantikan. iya. Baik. Nah, sekarang kita sudah i'rab nih, yabsutu. Fi'ilnya sudah, fa'ilnya sudah. Ini kan disebutnya dengan jumlah kan ya? Iya. Oh iya. Nah, karena fi'il fa'il atau mubtada khabar disebutnya dengan jumlah dalam bahasa Arab ya, dengan jumlah. Maka kita katakan wal jumlatu. Jumlatu. Nah, ini ya, jumlah ini nih, yabsutu. Ini i'rabnya nih ke sini ya. Di wal jumlatu. Wal jumlatu. Atau kita katakan wal jumlatul fi'liyatu. Nah, wal jumlatul fi'liyatu yaitu kata yabsutu maksudnya. Yang bersutu. Maaf, Mana Ustaz nulisnya? di bawah sini. Ada nggak? Geserin ya, geserin. Itu Tengah. Ke kanan ke kiri Ustaz belum. Di bawahnya, di bawah kata Allah yabsutu rizqa. Bawahnya ada Fatimah kata Darsa di tengah-tengah. Nah, wal jumlatu fi'liyatu. Nah, ini kan jumlah fi'liyah ya. Wal jumlatu fi'liyatu apa? yang bersutu. Naam, yabsutu, yaitu yabsutu apa? Fi Mahalli. nah, fi mahalli. Tadi kan Allah mubtada kan ya? Ya. Jadi sekarang ini khabar. Jadi fi mahalli raf'in In khabarun. khabarun. Nah, begitu. Selesai. Jadi khabarnya jumlah fi'liyah. Fi mahalli raf'in khabar. Nah, jadi khabarnya itu jumlah fi'liyah. Sudah sampai situ? Sudah Ustaz. Sudah. Kalau sudah tinggal arizqa maklum biasa i'rabnya itu apa? Maf'ulun bihi Maf'ulun mansub. bihi. Wa alamatun nasbihi Alamatun nasbihi fathatun. fathah. Ana i'rabnya ke sini ya, sini nih. Baik. Arizqa berarti apa? Maf'ulun Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu Alamatun nasbihi nasbihi apa? fathatun. Al-Fathah. Ke sini. Al-Fathatu li'annahu
terus mau float misalkan, boleh ya. Nah, atau mau ditulis ataupun tidak nggak masalah. Selesai, begitu. Ustaz, yang tadi jumlah fi'liyah kita nggak nyebutkan kayak misalkan tadi jumlah fi'il khobar, jumlah fi'liyah dari mubtada. Allah enggak ya Ustaz? Nah, karena ini bukan mubtada ini. Ini kan bukan mubtada khabar. Kalau tadi kan jumlah ismiyah minal mubtada wal khabar. Kita sebutkan minal mubtada wal khabar karena bentuknya jumlahnya mubtada khabar. Tapi kalau ini kan wal jumlatu fi'liyah, ini ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu bukan mubtada khabar ya, tapi fi'il fa'il. Nah, jadi wal jumlatu fi'liyatu yabsutu atau boleh minal fi'li wal fa'ili, boleh ya, fi mahalli rafin khabar. Jadi katakannya bukan mubtada khabar ya, tapi fi'il dan fa'il. Kita kembalikan ke lafaz Allahnya enggak ya? Kalau Lafaz Allah tidak ada kaitannya dengan lafaz Allah. Nah, ini kalau mau lebih lengkap boleh ya, tulis begitu. Jadi wal jumlatu fi'liyatu, yaitu kata yabsutu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarun. Boleh lebih lengkapnya seperti itu sekarang. Atau begini saja sudah cukup ya. Wal jumlatu fi'liyatu, yaitu yabsutu fi mahalli raf'in khabarun. Lagi jumpa. Nah, Lagi jumpa terbuat teleponnya. visual ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Dan kalau tidak ada, latihannya ini ya, yang kedua, Fatimatu katabat ad-darsa. Itu latihannya. Fatimatu katabat ad-darsa. Nah, Kirab ya Ustaz. i'rab, nah. I'rab sama dengan yang atas ya, Allah yabsutu rizqa. Lebih sama. Nah, yakfi? Insyaallah ya. Baik. Nah, kita yakfi berarti kalau gitu. Nanti latihannya silakan dikerjakan. Satu aja latihan Ustaz biar Nah, satu aja. Fatimah katabat ad-darsa, itu saja latihan. Udah kalau gitu berarti kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah depan kita teruskan lagi satu kali lagi ya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.